الفاتح إلى رسول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جميع السادة البعلوي حيث مكانوا أينما كانوا ثم إلى أرواح الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه ومشايخ وتلميذاته ثم إلى أرواح جميع شراح رسالة الجامعة منهم الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني أن الله يغفر لهم وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلميذاتهم ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد القادر العطاس والمتقدمين في هذا المجلس دار مصطفى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يفتح علينا فتح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين فمثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sampai neraka wan naru haqqun. Waduh, noraka kalau kata orang Betawi itu noraka. Dikatakan di dalam kitab ya wal malaikatu haqqun wa jami kutubillahi haqq wal jannah haqq. Hal-hal yang wajib kita imani setelah para nabi dan para rasul dan juga segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga itu yang wajib kita imani. Wal malaikatu haqqun, dan adanya malaikat pun hak, benar adanya. Wal jannah hak, dan surga itu hak, benar adanya, wajib kita imani. Yang tidak mengimani surga maka dia tidak Islam, nggak dianggap Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan naru haqqun, dan neraka juga hak. Adanya neraka adalah hak, benar-benar ada, bukan hayalan, bukan buat untuk nakut-nakutin doang. Dan kita beriman kepada neraka, adanya neraka itu wajib. Yang tidak beriman kepada adanya neraka maka dia kafir. Wajib adanya neraka kita imani ya, adanya neraka wajib kita imani, harus wajib. Jangan surga aja. Nah, 2 minggu atau 4 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang surga, sedikit sekelumit tentang neraka. Adanya kemarin surga yang sudah kita dengar disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa ya. Nah, kalau orang neraka dikatakan bagi siapa itu? Bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Siapa penghuninya nanti? La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nas. La'amla'anna kata Allah. Lam dikatakan lamul qasam. Lamnya lam sumpah.
La amla'anna, nun yang terakhir namanya nun taukid. Allah sumpah, sungguh saya benar-benar akan penuhin, saya isi penuh, kata Allah. La amla'anna, sungguh sumpah saya akan isi penuh itu neraka. La amla'anna jahannama minal jinnati, dari golongan jin, wan nas, dan manusia. Nanti isinya jahanam, isinya manusia sama jin. Allah udah sumpah, Allah udah benar-benar ngomong, la amla'anna jahannama, sungguh sumpah saya benar-benar akan isi. Bahkan nanti di ayat yang lain, jahanam ya ditanya sama Allah, halim talati. Jadi nanti ketika diisi itu jahanam, manusia demi manusia, kita masuk PRJ aja bingung, saking banyaknya orang. Gimana jahanam bagaimana itu? Naudzubillah. Halim talati, Allah akan bicara kepada jahanam, engkau udah penuh wahai jahanam, wahai neraka, kau udah penuh. Dijawab oleh jahanam, hal min mazid, ada lagi nggak tambahannya ya Allah? Artinya apa kata jahanam? Saya sanggup, musmani aja sanggup aja dah, isi dah. Ditanya dulu sama Allah, halim talati, apakah engkau udah kepenuhan belum nih, udah full belum? Hal min mazid, ada yang lebih nggak? Ada tambahan lagi nggak? Masukin aja udah. Semoga kita selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka dikatakan ya hal yang wajib diimani, hal yang wajib kita imani adanya. Dan panasnya neraka jangan kita samain sama panasnya api kompor Rinai di rumah. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan, walaupun hadisnya mauquf, dikatakan api dunia itu yang ada di muka bumi ini, api yang udah sampai ke bumi, berarti lava tuh ya, itu api yang sudah dicuci 70 kali pakai air rahmat. 70 kali pakai air rahmat, kan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Cuci dulu tuh, sekali angkat masih panas, kalau cuci lagi 2 kali, sampai 70 kali, itu baru jadi lava tuh, api-api yang ada di muka bumi. Nah keluarnya itu yang di kompor di dapur kita jauh itu, karena segitunya baru dia jadi lava. Lava bagaimana tuh? Lewat aja lava sedikit, kelar gitu, bukan kegoreng lagi, udah kelar itu. Di mana api jahanam? Naudzubillah. Jenis api dikatakan ada 4, ada kuning, ada merah, ada biru, ada hitam. Yang paling kecil apa ya? Merah, kuning. Kuning. Di atasnya kuning baru merah. Kalau kuning tuh yang di dapur tuh, kuning tuh. Kuning dapur, buka aja kompor, nyalain aja kompor, kuning warnanya. Habis itu habis merah, biru, wah biru baja nembus tuh. Pakai bilang api biru, api biru. Baru setelah biru, hitam, itu api jahanamnya Allah. Alhamdulillah. Apa Allah bilang, mengatakan dalam Al-Quran, Gu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, Gu anfusakum wa ahlikum naro, uguduhal hijarah, uguduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita suruh lindungin diri kita dari api neraka, jauhin itu segala kesalahan, jauhin segala salah. Wahlikum, dan keluarga kalian, lindungin mereka, arahin mereka kepada yang taat.
arahin, kasih tahu, ingetin adanya sholat 5 waktu, ingetin adanya tutup aurat, ingetin adanya dosa, ingetin adanya pahala, ganjaran pahala, ingetin anfusakum wa ahlikum, lindungin keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti api neraka ada. Ubuduha annas wal hijarah, bahan bakarnya neraka nanti adalah jasad-jasad manusia dan batu-batu. Sekarang kita kalau bikin api unggun, bahan bakarnya kayu, sampah, ya. Jahannamnya Allah, bahan bakarnya jasad manusia. Ditaruh manusia tambah gede, tambah panas, tambah panas. Dimasukin manusia tambah panas lagi, masukin. Wal hijarah, dan batu-batu, batunya neraka. Wallahu a'lam. Dan Nabi SAW pernah lagi duduk sama sahabat-sahabatnya, lagi duduk, tiba-tiba ada suara menggelegar, wah, keras gitu. Ini zaman dulu nih di kota Madinah, mana ada bom, nggak ada keterindam rumahnya. Kita rindam lagi mau upacara, kesini kedengeran nggak? Pernah nggak kita? Dem, gitu, ada apa gitu, sirine gitu, menggelegar gitu, keras banget. Akhirnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mahada ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Sahabat dengar. Atadruna hada? Kalian dengar, kalian tahu nggak tuh? Enggak ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu dah. Kata Rasulullah SAW, innahu hajarun, itu batu, ya, yang dilempar dari ujung neraka untuk ke dasar neraka udah lebih dari 70 tahun lamanya baru sampai itu ke dasar neraka. Baru sampai ke dasar, dikasih dengar tuh. Allah ngasih dengar kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya buat ibrah. Sesekalinya sahabat pernah dengar ada batu yang jatuh dari ujung neraka sampai ke bawah udah lebih 70 tahun, kata Rasulullah. Ini baru sampai itu. Bayangin ente kalau gali ada sumur deh. Sumur ente lempar batu tuh sumur, setahun akan datang ente balik lagi baru nyampe itu sumur di bawah dasar. Kira-kira dalam banget gak? Setahun baru nyampe ke bawah. Kita lemparin batu sekarang nih, tanggal berapa sekarang? 17 Juli 16 Juli sekarang, lempar. Tahun depan 16 Juli 2024 sampai, baru sampai. Dalamnya kayak gimana tuh sumur? Ini 70 tahun dalam neraka. Na'udzubillah. Dan setiap itu 70 tahun belum tingkatan-tingkatannya. Karena surga ada pintu, neraka pun ada pintu. Gambarannya jadi seperti apa sih neraka tuh? Kayak sumur aja, kayak lubang besar. Lubang besar. Di atasnya para malaikat-malaikatnya Allah. Ubuduha annas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu-batu. 'Alaiha malaikatun ghilad, kata Allah. Yang ngejaga neraka tuh di atasnya itu para malaikat-malaikat ghilad. Ghilad itu apa? Enggak ada rasa kesian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ubuduhan nasu wal hijarah wa 'alaiha malaikatun ghilad syidad. Itu mesti nyambungan tuh ayat tuh. Kata Allah, di atasnya ada malaikat-malaikat ghilad. Enggak ada rahmatnya lagi udah. Enggak ada tuh kesian tuh malaikat tuh, enggak ada. Kata Sayyidina Abdullah bin kata Rasulullah, la ya'sunallaha ma amara.
Mereka kerasnya, kasarnya bukan mereka berarti ada sifat kontra dari Allah, enggak. Emang itu diperintahin sama Allah. Jangan ada rasa kesian lagi. Semoga kita selamat ya. Alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Mereka enggak bertentangan sama saya. Mereka selalu taat apa yang saya katakan. Artinya emang Allah udah ciptain tuh malaikat-malaikat keras. Ghilad syidad, keras. Galak kalau ngomong kenceng. Ini malaikat yang kita lihat ukuran postur tubuhnya sama kita sama gitu. Lu gede banget itu malaikat nanti. Nanti malaikatnya banyak di atas-atas, di pinggiran-pinggiran neraka. Malaikat ghilad, malaikat yang paling udah nggak ada rasa kesian lagi, udah nggak ada rahmat lagi, udah nggak ada rahmat. Ya Allah, nggak ada tuh ngomong, ayo silakan lompat, nggak ada. Nyungsrung lo, mampu, udah habis segala. Malaikat udah paling kerasnya udah. Emang nggak ada rahmat sedikit pun. Allah nggak nyiptain rahmat sedikit pun buat mereka, nggak ada. Emang untuk keras. Semoga kita selamat semua. Amin. Jangan ada yang masuk ke neraka Allah. Kalau lewat deh, kalau lewat pasti. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Kalau lewat mesti. Wa in minkum illa wariduha wa kana 'alallahi hatman maqdiyya, kata Allah. Siapapun kalian pasti lewatin neraka, kata Allah. Al-Qur'an. Siapapun, mau wali, mau nabi, mau rasul, mau siapa lagi, pasti lewat neraka. Di atasnya neraka, lewatnya di atasnya neraka. Wa in minkum illa wariduha wa kana 'alallahi hatman maqdiyya. Ini perkara yang sudah pasti dari Allah. Maksudnya apa? Semua pasti lewat neraka. Biar dikasih lihat dulu neraka. Ya nanti lewatnya kalau nabi dan rasul secepat kilat, ada yang secepat angin. Yang kemarin deh. Lewatin tuh. Ada yang jalan kaki. Tapi bawahnya itu apa, neraka tuh. Itu jurangnya neraka tuh. Wa in minkum illa mesti lewat. Tapi semoga lewat doang, nggak ngerasain panasnya, nggak ngerasain hawa panasnya. Ini nggak ngeliriknya juga sekali doang kali kita ya, insya Allah. Tapi udah sampai. Suruh lewat dulu tuh, biar apa? Biar tahu tuh ada neraka tuh ya. Baru setelah itu kita masuk surga. Amin. Jangan sampai masuk, jangan sampai jatuh, jangan sampai. Siapa yang mau nolongin lagi? Ada gitu teman kita gitu, yang tiap hari sama kita. Ada istri kita yang mau nolongin ya. Ada orang tua kita yang mau nolongin kita. Ada guru mau nolongin. Wallahu a'lam. Hanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Beliau yang pasti bisa nolong. Deketin Nabi Muhammad. Pasti. Cuma kalau kitanya kurang ajar sama Rasulullah, nyakitin Rasulullah, anak cucunya dinistain gitu dia, kira-kira mau nolong nggak? Wallahu a'lam. Jangan diperpanjang ya, terus ya. Jadi itu neraka. Alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tadi ada berapa bab, ada berapa pintu, ada tingkatan, ada 7 tingkatan juga neraka. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, beliau mengutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsumun minar rijali wan nisa maftuha. Setiap lapisannya itu bagian sendiri-sendiri antara laki dan perempuan. Ya, enggak dicampur nanti. Laki-laki, perempuan-perempuan. Tapi lapisannya sama, cuman beda aja. Ya, beda blok. Beda blok, laki-laki, perempuan-perempuan.
ba'duha asfal min ba'd. Jadi lapisan itu bertingkat di bawah gitu tuh. Ini jurang, naudzubillah, jurang gede, cuman setiap lapisan beda. Paling bawah, paling dasar dikatakan adalah ya. Dikatakan paling dasar adalah fihil munafiqun wa man kafara min ashabil maidah wa al imran. Paling bawah orang-orang musyrik dan orang-orang yang ada di kitab Al-Maidah dan Al-Imran, Bani Israel yang nentang, yang ngebunuh para nabi dulu. Itu paling bawah. A'udzubillah min dzalik. Wa ismuhu Hawiyah. Namanya Hawiyah. Nama Hawiyah itu nama neraka yang paling dasar, yang paling bawah. A'udzubillah min dzalik. Wal babu tsani, pintu yang kedua, lapisan dia kedua, berarti di atasnya tuh. Lapisan yang kedua fihil musyrikun, orang-orang musyrik juga. Yang pertama fihil munafiqun, yang pertama orang-orang munafik. Munafik nih apa sih? Munafik. Emang ada di bawah. Zaman Rasulullah udah ada, jangan kan zaman sekarang, zaman Habib, zaman Nabi Muhammad. Oh, munafikun sholat di Masjid Nabawi, sholat. Emang ngapain? Sholat 5 waktu sama Rasulullah. Duduk di majelisnya Rasulullah. Tapi giliran pulang ngetawain. Wah, Muhammad ngomong begini, Muhammad ngomong gitu. Wah, dipanggilin tuh orang-orang yang lain, orang-orang kafir yang lain. Dia hadir dulu tuh. Bayangin itu sholat berjamaah nih sama Nabi Muhammad, tapi munafik. Jangan kaget sekarang ada yang ke Imaduddin. Ada yang kaget ngelihat Nabi jadi munafik, gimana nggak ngelihat Nabi? Begitu aja udah. Ngelihat Nabi jadi masih ada yang munafik dulu. Ngelihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam loh. Abdullah bin Ubay ini ngelihat sosoknya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, matanya Rasulullah, tangannya Rasulullah, ngelihat, tapi munafik mereka. Di hadapan Nabi Muhammad, dia bersama sahabat, mereka iya. Pas pulang ngetawain sama Abu Jahal, sama Abu Lahab. Muhammad ngomong begitu tadi. Kang tipu, kang sihir, gitu. Besok subuh datang lagi ke Masjid Nabawi, duduk lagi sama Nabi Muhammad, nguping doang. Gitu. Pulang ketawain lagi. Tadi gue denger Muhammad begini. Wah, sama kang tipu, sama tukang sihir, begitu terus. Nah itu paling bawah itu. Di nerakanya fihil munafiqun. Nerakanya Allah paling bawah adalah orang-orang munafik. Munafik bukan kafir mereka. Enggak, pakaiannya pakaian baju koko, pakai peci, pakai sarung. Dia munafik. Alhamdulillah. Cuman mereka nggak pernah mau ikut perang tuh. Bedanya ketahuannya dari situ dulu. Asal ada genderang perang ditabuh sama Nabi Muhammad, info perang mereka nggak mau, pura-pura. Nah dari situ ketahuan. Terus kalau janji suka baru ada tanda-tandanya. Tapi sekarang ada nggak tandanya? Iya, ada di tangan ente masing-masing yang ente lihat. Ya, jadi jangan bingung sekarang yang kayak begitu ya. Zaman Nabi Muhammad udah, waduh, kalau diparahin nih ngelihat sosoknya Rasulullah, ngeliat pipinya masih bisa munafik. Dan Allah kasih dia nifaq. Allah yang ngasih. Ya, fihil munafik. Yang pertama adalah neraka yang paling bawah adalah membuat orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua dikatakan adalah ya, babusani fihil musyrikun, orang-orang musyrik. Namanya apa? Jahim. Neraka Jahim itu buat orang-orang musyrik. Yang ketiga adalah fihi sobihun. Yang ketiga adalah sobihun. Orang-orang sobihun ini dulu kaum Yahudi. Sebagian kaum Yahudi. Ismuhu Sakor. Namanya Sakor. Neraka yang tingkat 3. Tingkat yang keempat fihi iblis wa man tabi'ahu minal bajus. Yang keempat iblis. Iblis saja pintu yang keempat.
Lapisan keempat. Munafik paling iblis dapat yang keempat. Ya lumayan deh, daripada satu paling bawah. Iblis tuh. Dan orang-orang majusi, orang-orang yang nyembah api, yang ngikutin iblis, nah itu di lapisan yang keempat. Naudzubillah. Tetap aja ogah ya. Mau keempat, mau ketujuh lagi ogah. Yang kelima, lapisan kelima fihil Yahud. Dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Namanya Hatamah. Hatamah. Yang keenam fihin Nasara. Di dalamnya orang-orang Nasrani. Namanya As-Sa'ir. Yahudi sama Nasrani tetap. Sekarang mereka mengaku-ngaku beriman. Sama. Beriman. Iman lu kurang. Kagak lengkap. Saya kasih contoh begini. Ban mobil ada 4, ente taruh tuh depan situ tuh. Dibilang mobil nggak? Ban mobilnya doang. Tuh badan mobil kagak ada, bodi mobil kagak ada, setirnya kagak ada, joknya kagak ada, mesinnya nggak ada. Ban mobil doang. Dibilang mobil bukan? Ya ban mobil bukan? Bukan. Begitu juga Yahudi dan Nasrani. Jangan kayak ngaku-ngaku iman lu kagak lengkap. Iman lu kurang. Ya, imannya kurang. Nggak jadi, makanya tetap ada di nerakanya Allah jangan sekarang. Lagi si Panji lagi ngomongin, aduh. Tapi ya biar ketahuan sih. Allah lagi nunjukin atu-atu. Wallahu alamnya apakah semoga nggak jadi murkanya Allah. Takutnya Allah yang nunjukin, Allah buat ngasih kemurkaan ke muka bumi. Takutnya begitu doang. Allah yang ngasih nih, ada si fulan, didiemin, nggak kena bala dia, nggak dikena. Takutnya itu jadi murkanya Allah. Paham? Nah kalau murkanya Allah udah turun, nggak ada kadang ngaling-ngaling lagi. Yang soleh, yang wali, yang baik kena juga kalau udah murkanya Allah turun. Kalau bala ya, nggak ada tuh. Kalau bala datang, ustadz jangan nggak ada. Yang rapi. Yang tahajud tiap malam jangan, nggak bisa. Udah murkanya Allah udah turun. Ganjarannya nanti ada, ganjaran yang orang yang soleh dapat bala. Tapi kena balanya dulu gitu, itu yang kita takutin. Naudzubillah. Yang terakhir adalah jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi udah pasti di jahanam. Selama mereka tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Mereka bilang kami percaya Allah, kami punya Allah juga. Allahnya kalian kan Allahnya kami. Iya, tapi Sayyidina Muhammad bin Abdullah mereka enggak beriman. Itu kurangnya mereka. Andai mereka beriman sama Rasulullah, nggak mau beriman sama Rasulullah. Semua harus lewat Allah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina min kitabin wa hikmatin. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Itu satu ayat. Ketika Allah mengingat-ingat kepada kita, wa in akhadallahu, hai manusia, ingat-ingat deh, ingat kata Allah dalam Al-Quran. Ketika aku Allah mengambil perjanjian kepada para nabi dan para rasul. Allah ini sebelum dijadiin manusia, dijadiin para manusia, Allah ini punya namanya alamul arwah.
alam yang isinya roh. Nah, roh-rohnya para nabi dan para rasul pernah dikasih perjanjian sama Allah, dikumpulin tuh. Hei kalian roh-roh, kalian kandidat-kandidat nabi dan kandidat-kandidat rasul. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ini ada kitab suci dari aku, kata Allah. Ini ada hikmah, ada ilmu dari aku buat kalian, para nabi dan para rasul. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Tapi setelah kalian jadi nabi, setelah kalian selesai jadi rasul, tugas kalian selesai jadi nabi dan rasul, akan ada satu utusan yang terakhir, utusan saya, kata Allah. Siapa beliau? Sayyidina Muhammad. Musaddiqun lima ma'akum. Dia akan membenarkan seluruh ajaran kalian. Dia nabi yang terakhir, dia utusan yang terakhir, tapi yang akan membenarkan seluruh apa yang kalian bawa. La tu'minun nabihi. Itu sumpah lagi tuh lamnya. Sumpah kalian harus beriman sama dia. Ini masih jadi roh nih, belum jadi manusia. Para nabi, para rasul udah dikasih perjanjian sama Allah. Ini kalian kandidat nabi, kandidat rasul dia. Setelah kalian rasul yang terakhir, wajib kalian imani, walatan surunnah, dan wajib kalian tolong mereka dia. Kalian harus bantu dan tolong dan iman percaya sama dia. Wajib. Kalau enggak ditarik lagi tuh kitab suci itu. Kalau enggak kalian enggak jadi. Siapa yang mau ngambil perjanjian ini? Aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kalian mau ikrar? Kalian mau ambil? Ini perjanjian dari saya, kata Allah. Kalian jadi nabi, kalian jadi rasul, tapi kalian harus beriman dengan Muhammad bin Abdullah. Oh, bayangin ente. Kalian mau ambil? Ini kitab suci. Kalian mau terima ini kalian jadi nabi, jadi rasul? Ya, tapi syaratnya satu, beriman kepada Nabi Muhammad. Bayangin, nabi yang terakhir tapi jadi pemimpinnya semua. Apa jawaban mereka? Qalu aqrarna. Kami ikrar ya Allah, kami mau, kami terima ya Allah. Fasyhadu anna ma'akum syahidin. Bersaksilah, saya bersaksi bersama kalian. Jadi masih di alamil arwah. Masih pada jadi roh. Udah dipegang perjanjian iman ya sama Muhammad bin Abdullah. Beriman dan tolong Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah begini, Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Andai Nabi Allah Musa, andai, percontohan doang. Maksudnya andai nabi-nabi terdahulu hidup, tapi contohnya satu aja. Andai Nabi Musa hidup sekarang, kata Rasulullah, enggak dikasih sama Allah ngapa-ngapain kecuali dia ngikutin saya. Dia nggak ada tugas tuh. Nabi Musa udah nggak ada tugas lagi. Andai dia hidup zaman sekarang, zaman saya, ada tuh nabi-nabi yang dulu hidup, mereka hidup lagi, nggak dikasih ngapa-ngapain kecuali mereka yattabi'ani, mereka ittiba sama saya. Sallu alal habib. Sallu alal habib. Terus yang terakhir dikatakan lapisan yang paling atas atau yang ketujuh adalah lapisan neraka yang paling atas adalah naudzubillah min dzalik. Ya, dikatakan ahlul kabair min ummati Muhammad. Orang-orang ahli maksiat, dosa-dosa besar daripada umatnya Rasulullah. Itu ada di lapisan paling atas. Alladzina matu wa lam yatubu. Yang mereka meninggal tapi belum sempat taubat, ada di lapisan paling atas. Udah mereka masuk, dicuci, diangkat, baru tutup deh pintu jahanam, jedem. Tapi nanti siapapun, setipis-tipisnya apapun iman, akan dientas dari nerakanya Allah. Siapapun yang imannya tipis banget akan dientas dari nerakanya Allah. Makanya mereka paling atas tuh. Tapi naudzubillah, sedetik sejam gitu jangan mau. Ya. Tapi mereka dari umat-umatnya Rasulullah yang mereka nggak sempat tobat dan
dan mereka ya udah harus masuk ke dalam api neraka. Mereka selesai dimasukin, diangkat lagi diintas. Begitu semua yang beriman, walau mithqala dzarrah, walau tipis kecil lagi iman, pernah beriman sama Allah dan Nabi Muhammad, tapi ngerasain dulu neraka. Ya, baru begitu diangkat baru ditutup gerbang neraka selama-lamanya. Semoga kita nggak ada yang diambil neraka. Selamat dunia akhirat. Selalu ngikutin Nabi Muhammad dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal wallahu